Kerahkan 20.000 pasukan Australia dibantu sekutu serang balik Indonesia. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah roket jarak jauh diluncurkan sebagai pembuka sebelum ribuan tentara dari target 20.000 pasukan penyerbu untuk mengambil alih perbatasan yang kini diduduki pasukan Rusia dan TNI. Pihak militer Australia mengungkap serangan itu menghantam markas senjata milik Rusia dan TNI di wilayah perbatasan. Drama itu terjadi setelah Washington membasok Australia dengan sistem artileri bergerak ke Mars yang menurutnya mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Bukan hanya Amerika Serikat yang membantu pasukan Australia, akan tetapi pasukan militer Swedia juga ikut dalam infus itu. Berdasarkan hasil serangan unit roket dan artileri musuh kehilangan Howitzer MSTB Martin dan 10 kendara lebih baja dan lainnya serta gudang amunisi di perbatasan, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataan. Namun TNI mengklaim bahwa tentara Australia dan sekutunya dibubarkan oleh tembakan artileri kendati mengalami kegagalan serangan dari Australia. Belum berhenti, baku tembak pun terjadi. 7 kendaraan tubuh lapis bagian dan 4 kendaraan khusus milik Australia dihancurkan dan juga berhasil mencegah 200 peluru sistem pakai peluncuran Chandra hebat Australia. Daerah yang diserang Australia adalah salah satu yang direbut TNI setelah dikerah itu menyerang pada masa Selasa kemarin. Wilayah perbatasan itu pertanyaan Australia-Rusia juga mengerahkan unit pasukan khusus tambahan untuk membentengi pertahanan di utara dengan Australia. Penyerahan terbaru itu dilakukan dalam menahan infiltrasi oleh kelompok oposisi Australia dan juga sekutu. TNI memiliki beberapa pangkalan militer di wilayah utara Indo-Pasifik dan pasukan juga telah dikerahkan ke sana secara bergilir. Pergerakan pasukan juga terjadi setelah Australia dan sekutunya mengerahkan pasukan militernya ke sisi utara untuk meningkatkan keamanan di sepanjang sisi perbatasan. Untuk mencegah pemboman lebih lanjut oleh TNI dan pasukan Rusia, Presiden menyerukan tambahan pasukan militer meski tidak dalam skala penuh dengan menyatakan pasukan khusus mereka yang akan dipanggil. Beberapa laporan menyebutkan jumlah yang akan dipanggil saat ini sekitar 400.000 personil. Dalam kesempatan ini, Butir mengatakan Rusia akan mendukung penuh perbatasan untuk bergabung melawan invasi Australia. Selain itu, pasukan TNI terus membombardir pasukan Australia. Penembakan dilakukan secara intensif wilayah utara, penggunaan bom cluster yang menargetkan pasukan Australia dan serangan udara artileri bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan itu diungkapkan pihak berwenang Australia. Australia mengatakan pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh. Dari depan, lebih dari 20 kendaraan tempur lapis baja pun dihancurkan pasukan Indonesia. Terus menghadapi serangan balik dari Australia yang datang secara bertubi-tubi, laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa dari arah timur perbatasan Australia dengan kekuatan 2 kelompok taktis kompi mencoba menyerang di wilayah timur perbatasan pasukan TNI. Demikian lanjut laporan itu, berhasil menaiki semua serangan kerugian pihak Australia berjumlah lebih dari 3.000 prajurit Australia, 50 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, dan 30 kendaraan lapis baja atau juru bicara 28 November. Sementara itu, dari atas laut unit-unit tentara Australia dengan 2 kelompok batu yang taktis berusaha menyerang markas pasukan TNI yang berada di wilayah tersebut. Rusia mengklaim bahwa tentara Australia yang mendekati wilayah itu dibubarkan oleh tembakan artileri TNI dan juga penerbangan militer 19 tank, 23 kendaraan Australia hancur dan prajurit Australia tewas seketika. Kendati mengalami kegagalan, serangan dari Australia belum berhenti di arah utara. Pasukan Australia melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok batalion taktis ke arah pemukiman. Tindakan sukses pasukan TNI menangkis semua serangan lebih dari 300 prajurit Australia
30 kendaraan tempur lapis baja dan 24 kendaraan khusus dihancurkan.